Saya Sri, saya Sriwandari sebagai moderator akan memandu kegiatan presentasi dan diskusi hari ini. Topik yang akan dibicarakan adalah mengenai pemrograman Python, blockchain, dan cloud computing. Baik, selanjutnya sebelum memulai pada penyajian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Nisrina Tiara Balkis dengan nomor NPM 2210631088. Ada Rohma Laila Sari dengan nomor NPM 221063108885. Dan saya sendiri Sriwandari dengan nomor NPM 221063108892. Selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Slide selanjutnya. Yang pertama ada if-else statement. If-else statement adalah struktur pengkodisian dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam flowchart, if-else statement dipresentasikan sebagai sebuah blok yang memiliki dua cabang, yaitu jika benar true dan jika salah false. Slide selanjutnya. Berikut pengaplikasian if-else yang digunakan untuk menentukan siswa lulus atau tidaknya dalam penilaian ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Program di atas merupakan pengaplikasian dari program if-else, di mana gambar 1 menyatakan siswa lulus ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan gambar 2 menyatakan siswa tidak lulus ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada gambar 3 dan 4, menunjukkan flowchart dari program if-else pada nilai ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia yang menyatakan lulus atau tidaknya siswa dalam kriteria penilaian ulangan harian. Pernyataan lulus atau tidaknya dalam penilaian ulangan harian ini ditentukan oleh bobot nilai yang lebih dari 80. Baik, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, paparan materi selanjutnya mengenai flowchart, kode program, dan hasil dictionary. Nah, dictionary ini adalah struktur data yang digunakan untuk mengkelompokkan, sebentar. Maaf, dictionary adalah struktur data yang digunakan untuk mengkelompokkan dan mengasosiasikan nilai-nilai dengan kunci tertentu. Setiap kunci dalam dictionary ini unik dan setiap kunci terkait dengan satu nilai. Dictionary berguna untuk penyimpanan data yang memerlukan referensi berdasarkan kunci. Dictionary adalah salah satu struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci atau key dan nilai atau value. Nah, selanjutnya dari kelompok kami membuat pengaplikasian dictionary dengan mengumpulkan identitas karya puisi. Di sini kami membuat dictionary berupa 3 karya puisi, yang dimana terdapat judul dan pengarangnya. Dari karya puisi 1 atau dikodekan dengan KP1, membuat judul di bawah Selimut Kedamaian Palsu dengan pengarangnya Wiji Tukul. Kemudian KP2 atau karya puisi 2 dengan judul Haiku Penanda Usia dengan pengarangnya Emi Sui. Kemudian KP3 atau karya puisi 3 dengan judulnya Jarum Jam dan pengarangnya Renita Ningrum. Kemudian pengaplikasian tersebut di print dari KP1 hingga 3, kemudian di running dan menghasilkan yang seperti gambar 5 ini.
Ada judulnya, pengarangnya, dari 3 puisi tersebut. Kemudian kami juga membuat flowchart dictionary-nya, yang gimana pertama kita membuat mainnya, atau stringnya itu kita buat judul dan pengarang. Selanjutnya kita membuat outputnya dulu. Outputnya itu ada dengan kode KP1, kemudian membuat outputnya lagi dengan judul. Nah, nantinya ada inputnya itu menyebutkan judulnya. Seperti gambar yang di samping, yang chatbotnya itu. Kemudian ada output pengarangnya, kemudian nanti ada input pengarangnya, sehingga outputnya itu judul sama dengan menyebutkan judul yang kita sudah tadi diaplikasikan ke dictionary. Nah, outputnya juga yang pengarang, nanti disebutkan juga pengarangnya yang sudah kita sebutkan di program dictionary-nya. Untuk KP2 dan 3 pun sama seperti halnya dari KP1, membuat output dan input dari judul dan pengarang. Setelah selesai sampai KP3, nantinya ada N atau selesai. Nah, kemudian hal tersebut dipraktikkan ke dalam yang di sini, yang di sampingnya. Misal dari kita sebut KP3, nanti dia menanyakan judul. Nah, kita tulisnya Jarum Jam. Kemudian dia menanyakan lagi pengarang, nanti Renita Ningrum. Kemudian menghasilkan judul sama dengan Jarum Jam dan pengarang Renita Ningrum. Sekian pemaparan dari saya tentang dictionary-nya. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Rohma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada flowchart, kode program, dan hasil dari paket dan modul. Nah, paket atau package dan modul atau modul adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengorganisir kode dan fungsionalitas ke dalam unit yang terstruktur. Nah, apa sih itu modul? Modul adalah unit dasar dalam pemrograman yang berisi kode Python. Nah, modul adalah file Python yang dapat berisi fungsi, variabel, dan pernyataan lain yang dapat digunakan dalam kode lain. Nah, modul juga digunakan untuk memecah kode menjadi unit yang lebih kecil dan terorganisir. Lalu, apa itu paket atau package? Nah, paket adalah cara untuk mengorganisasi berbagai model Python dalam direktori dan subdirektori. Nah, paket juga digunakan untuk mengelompokkan modul-modul terkait ke dalam satu struktur yang terorganisir, sehingga hal ini membantu dalam memisahkan dan mengelola kode yang lebih besar dan kompleks. Bisa di next. Nah, ini dia ada pengaplikasian paket yang kami buat. Nah, paket dan modul yang kami buat itu adalah operasi penilaian atau nilai akhir siswa atau mahasiswa yang mencangkup nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan UAS. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang pertama itu kita melakukan input nilai dari masing-masing komponen. Nah, di sini untuk bobot underscore kehadiran, bobot underscore tugas, bobot underscore UTS, dan bobot underscore UAS itu telah ditentukan oleh guru ataupun dosen. Nah, di sini kami sudah menentukan bobot kehadirannya itu dalam bentuk persen 10%, bobot tugas itu 50%, bobot UTS itu 20%, dan bobot UAS itu 20%. Lalu setelah itu input nilai kehadiran yang dimana memasukkan nilainya itu angka biasa dari mulai 0 sampai dengan 100, baik itu nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Lalu selanjutnya, teman-teman bisa menghitung nilai akhir yang dimana berisi bobot underscore kehadiran dikali, itu yang kode bintang itu adalah kali, nilai underscore kehadiran, lalu ditambah bobot underscore tugas dikali nilai underscore tugas, lalu ditambah bobot underscore UTS dikali nilai underscore UTS, dan ditambah bobot underscore UAS dikali nilai underscore UAS dibagi 100. Lalu selanjutnya akan ada tampilan akhir yang dimana berisi jumlah keseluruhan yang berisi nilai akhir tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat terminal di bawahnya atau gambar 9 yang dimana kami memasukkan nilai kehadiran dengan angka 100, lalu nilai tugas 85, nilai UTS 80, dan nilai UAS 88. Maka jumlah akhir siswa atau mahasiswa tersebut yaitu berjumlah 86,1. Boleh di next.
Selanjutnya ada pengaplikasian paket dalam flowchart. Yang pertama itu ada main, dimulainya suatu flowchart, lalu real atau hasil, karena di sini kami sudah menentukan bobot kehadiran, bobot tugas, bobot UTS, dan bobot UAS, maka teman-teman langsung saja memasukkan bobot kehadiran itu sebesar 10%, bobot tugas itu 50%, bobot UTS itu 20%, dan bobot UAS itu 20%. Lalu teman-teman selanjutnya memasukkan output yang dimana berisi nilai kehadiran, lalu input nilai kehadiran, lalu selanjutnya sama output nilai tugas, lalu input nilai tugas, selanjutnya sama memasukkan nilai UTS, input nilai UTS, lalu terakhir masukkan nilai UAS dan input nilai UAS, dan selanjutnya menghitung nilai akhir secara keseluruhan. Dan terakhir akan ada nilai akhir dan hasilnya, dan selesai. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di gambar 10 untuk chatbotnya. Di sini ada masukan nilai kehadiran, yaitu tadi sesuai dengan Viscode-nya, kami tentukan 100, lalu nilai tugasnya 85, nilai UTS-nya 80, dan nilai UAS-nya 88, dengan nilai akhirnya 86,1. Nah, selanjutnya itu, boleh di next. Pengaplikasian modul, yang dimana tadi ada 4 bagian modul. Yang pertama itu ada nilai kehadiran. Teman-teman pertama memasukkan dev hitung underscore kehadiran underscore bobot, dimana kehadiran dibagi 100. Dan di sini nilai bobotnya adalah 10 yang sudah ditentukan dalam bentuk persen. Lalu nilai kehadirannya itu tadi memasukkan angka dari 0 sampai 100. Lalu akan ada hasil dan tampilan akhirnya yang teman-teman bisa lihat di gambar 11. Yakni dengan nilai kehadiran 100, maka jumlahnya itu adalah 10. Next slide. Nah, lalu di gambar selanjutnya ada flowchart nilai kehadiran. Sesuai sama tadi, bedanya lebih diperkecil. Jadi real hasilnya sudah ditentukan, bobot kehadiran itu 10, lalu teman-teman masukkan nilai kehadiran, lalu input nilai kehadiran, lalu menghitung bobot kehadiran dikali nilai kehadiran dibagi 100, dan hasilnya sama, yaitu 10 di dalam chatbotnya. Selanjutnya, pengaplikasian modul nilai tugas. Nah, sama dengan sebelumnya, bedanya itu hanya dimasukkan nilai tugas beserta nilai bobotnya. Nah, nilai bobot tugas itu adalah 50%, sedangkan nilai tugasnya itu tadi sebesar 85, sehingga nilai akhirnya itu atau jumlahnya 42,5 di gambar 13. Lalu, next slide. Di flowchart modul atau nilai tugasnya itu sama, kita hanya mengganti bobot tugasnya dalam bentuk persen yaitu 50 dan input nilai tugasnya. Dan hasilnya akan sama, yaitu 42,5. Next slide. Selanjutnya pengaplikasian modul nilai UTS, sama, kita hanya mengganti nilai bobotnya itu 20% dan nilai UTS-nya yang sudah ditentukan tadi 80. Jadi nilai akhirnya itu 16. Next slide. Lalu di gambar 16, sama seperti di Viscode, kita hanya mengganti bobot UTS dan nilainya dengan nilai akhir di chatbotnya itu 16. Terakhir, yaitu pengaplikasian nilai UAS, di mana sama seperti nilai UTS, kita hanya mengganti nilai UAS-nya saja, yaitu 88, sehingga nilai akhirnya itu 17,6. Boleh di next. Dan terakhir, ini adalah flowchart nilai UAS, di mana kita hanya menginput nilai UAS, yaitu 17,6.
Nah, jadi pengaplikasian program yang kami buat ini diaplikasikan untuk operasi perhitungan nilai mahasiswa. Nah, perhitungan nilai akhir yang digunakan berupa bobot dan nilai kehadiran, bobot dan nilai tugas, bobot dan nilai UTS, bobot dan nilai UAS, serta pada gambar di atas juga diberikan flowchart dari program Python. Nah, flowchart tersebut pengaplikasian dari operasi penghitungan nilai akhir mahasiswa. Operasi perhitungan pada flowchart meliputi sama ya operasi penilaian kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Baik, sekian pemaparan yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sesi penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan membacakan kesimpulan untuk materi dari pemrograman Python. Ya, if else digunakan untuk memeriksa apakah nilai ulangan seorang siswa memenuhi syarat kelulusan. Jika nilai ulangan melebihi atau sama dengan nilai kelulusan, maka siswa dianggap lulus dan langkah-langkah selanjutnya dapat diambil. Pemahaman tentang penggunaan program untuk melaksanakan operasi perhitungan matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan pustaka dan modul dalam pemrograman. Pemahaman penerapan dasar-dasar pemrograman seperti program if-else, penggunaan diktionary, serta penggunaan paket dan modul. Ini adalah langkah penting dalam membangun keterampilan pemrograman dasar yang relevan dalam berbagai konteks. Penggunaan diktionary dalam pemeriksaan karya puisi merupakan pendekatan yang efisien dan terstruktur dalam mengelola informasi terkait puisi, termasuk judul dan pengarangnya. Diktionary memungkinkan penyimpanan pasangan kunci dan nilai, sehingga judul puisi dapat dianggap sebagai kunci yang mengacu pada nilai pengarangnya. Ya, slide selanjutnya. Izinkan saya membacakan pantun. Beli kecapi sambil bawa nampan. Pulangnya bertemu Siti. Inilah hasil program kelompok 8, semoga bisa dipahami. Demikian diskusi dari presentasi dari kelompok 8. Kami berterima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.